Selamat malam, saudaraku semuanya. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali ya. Jadi tetap seperti biasa saudaraku. Tetap seperti biasa, seperti pada malam-malam sebelumnya. Di kesempatan pada malam hari ini kita kembali melakukan penjelajahan atau perjalanan pada malam hari ini. Dan kebetulan inilah lokasi yang kita peroleh ya. Inilah lokasi yang kita datangi pada malam hari ini. Tentu saja kita pun juga sudah melakukan survei. Kita pun juga sudah bertanya-tanya kepada warga-warga setempat mengenai kebenaran dari informasi yang kita terima. Karena dari informasi yang kita dapatkan, konon katanya di bangunan kosong ini, di tempat yang kini sudah menjadi sebuah tempat terbengkalai ini, kerap sekali terdengar suara-suara tangisan, seolah-olah ada sosok perempuan di dalam atau di daerah atau di sekitaran tempat ini. Seringkali warga-warga setempat mendengar suara tangisan seolah-olah perempuan tersebut sedang sedih. Dan terkadang juga terdengar suara tawa cakikikan. Tetapi suara tawa tersebut menyeramkan. Hingga pada suatu saat ada beberapa warga, lebih tepatnya tukang ojek, mengantarkan sosok perempuan ke tempat ini. Dan kata atau kesaksian dari tukang ojek, kata jalannya tuh enak. Setelah sampai di tempat ini, tiba-tiba beliau tersadarkan dan sosok perempuan tersebut berubah seolah-olah menjadi seperti Kunti. Dan jalan yang tadinya enak tiba-tiba sudah penuh dengan semak-semak seperti ini. Penuh dengan semak-semak ya, dipenuhi dengan semak-semak. Sehingga tukang ojek tersebut lari, meninggalkan motornya dan meminta pertolongan warga. Baru pagi hari, motor dijemput bareng dengan warga. Jadi banyak saksinya juga ya. Beberapa cerita, ini beda versi lagi. Ada warga-warga setempat yang mencari kayak bekicot gitu ya. Pokoknya buat kerjaan lah, kodok, bekicot, burung gitu ya. Sama dengan cerita tukang ojek, yaitu sosok perempuan ya, yang seolah-olah mengajak mampir setelah ikut ke dalam ya, atau bisa dikatakan ikut masuk rumah. Tiba-tiba kondisi berubah, tersadarkan dan melihat bagian sekitar tuh udah kayak gini. Sosok perempuan yang tadinya cantik pun juga berubah menjadi sosok Kunti yang menyeramkan. Meski cerita berbeda versi, tapi intinya tetap sama ya. Sosok perempuan yang seolah-olah menyerupai sosok manusia biasa, tapi adalah Kunti padahal ya. Saya di sini pun juga nggak bisa ya mengatakan bahwa itu pasti hanya cerita mitos. Saya juga tidak bisa mengatakan wah itu pasti benar. Kenapa? Karena kan ya dari cerita ya, cerita ke cerita, dari omongan ke omongan kan ya, dari mulut ke mulut ya. Beda lagi kalau kita udah mengalaminya sendiri ya. Akan tetapi meskipun saya kurang begitu yakin mengenai kebenaran ceritanya, tetapi di sini saya cukup yakin tentang keangkeran dari tempat ini, karena saya merasakan bahwa tempat ini memang angker ya. Kita coba ke belakang lagi. Halo, permisi. Kita jelajah. Ini ada semak tadi kayak ada beberapa kali itu kurasa. Dan memang ini gelap sekali ya, saudara, ini memang gelap sekali.
Bukannya apa-apa, kita selalu sedikit agak meredupkan lampu senter kita agar nggak begitu mengganggu mereka yang benar-benar ada di tempat ini ya. Jadi barat kata tuh dimanapun kita berada kan kita tetap harus sopan ya. Ada suara beberapa kali memang. Halo, permisi, mohon maaf mengganggu. Permisi. Jadi sekali lagi saya katakan, saya pun juga mempercayai keangkeran di tempat ini ya. Ada suara-suara di atas juga, tetapi belum ada jaminan tentang kebenaran dari cerita warga. Dan yang saya rasakan, tempat ini memang memiliki aura negatif yang tergolong cukup kuat, memiliki aura negatif di atas rata-rata tempat kosong pada umumnya. Ini berantakan banget ya, berantakan sekali ya saudaraku ya. Nggak tahu dulunya apaan, tapi yang pasti sekarang udah hancur. Dan gak perlu khawatir ya, gak semua ruangan tuh kayak gini, karena tempat ini pun juga begitu luas. Terdapat banyak ruangan, salah satunya ruangan yang sudah kita siapkan ya. Suara tadi di bagian depan sana. Halo, permisi. Semisal saya diberikan kesempatan untuk memberikan penilaian mengenai aura negatif di tempat ini, saya bisa memberikan penilaian hingga 7,5 untuk aura negatif yang saya rasakan di lokasi ini. Agak-agak membuat khawatir sih semak-semak kayak gini. Meski udah safety, meskipun udah menggunakan sarung tangan dan jaket ya, sekaligus celana dan sepatu, tetap agak was-was ya. Tetap agak was-was tentang adanya ular ya. Korso-korso gitu saya khawatir ular, serius saya khawatir ular. Bukannya apa-apa ya, sekali patok kan lucu ya. Ya kalau ada yang dengar saya teriak-teriak ya, kalau nggak ada yang dengar gimana? Nanti dikira suara penunggu tempat ini lagi. Emang medannya agak susah ya. Medannya agak susah, dan sepertinya saya nggak akan datang lagi ke tempat ini karena tempat ini sangat amat beresiko, terlalu rimbun bagian sekitar, jadi benar-benar beresiko. Dan lagian sepertinya kalau besok kita datang lagi ke tempat ini, gimana ya, kurang afdol ya, karena malam hari pun sepertinya meskipun nggak menyeluruh, tapi bisa dikatakan 75% lah bisa kita lihat-lihat ya. Ada suara lagi barusan. Rata-rata suara-suara tuh kayak di semak-semak gitu, dan rata-rata kayak ranting-ranting yang dipatahkan gitu loh, ceklek-ceklek. Aduh, agak patah-patah ya. Sinyal udah mulai susah ini, agak patah-patah ini. Moga aja gak sampai terputus. Halo, permisi. Mohon maaf mengganggu, permisi. Ya, semoga saja kita tidak menemukan kendala apapun ya. Semoga saja kita tidak menemukan kendala apapun. Semoga saja kita tidak menemukan masalah apapun. Dan semoga saja kita dapat melalui malam hari ini dengan lancar ya, tanpa adanya kendala. Ada kayak yang gerak-gerak tadi di semak-semaknya. Jujur saya tuh nggak begitu terlalu fokus ya ke satu titik ya, maksudnya semisal di ujung sana ada yang gerak-gerak, itu saya nggak begitu fokus ke sana. Kenapa? Karena semakin kita mencoba memfokuskan penglihatan kita, yang ada kita malah semakin dibuat halu ya. Jadi saya tuh selalu santai-santai saja nih, capek. Serius saya capek dan agak malas saja buat jalan karena ini semak terlalu tinggi-tinggi ya. Semakin banyak jalan, semakin besar pula resiko ya untuk kita.
Dan tak lupa juga ya buat saudaraku maupun rekan-rekan semua, bila mungkin saudaraku dan rekan-rekan ya kepengen tambah-tambah teman, tambah-tambah saudara, tambah-tambah kenalan ya, bisa saudaraku dan rekan-rekan itu ya cek ya di bagian pojok kiri bawah, sudah kita sematkan ya kontak yang bisa saudaraku ataupun rekan-rekan hubungi ya. Sudah terdapat banyak sekali anggota di sana, bahkan udah ada ratusan ya. Udah ada ratusan teman-teman dan saudara-saudara kita yang sudah berkumpul di sana ya. Silakan, dijamin nggak bakal sepi lagi, dijamin HP-nya nggak bakal kesepian lagi. Dan buat saudaraku semua yang baru hadir di kesempatan pada malam hari ini, silakan ya, bisa ditap-tap dulu buat tombol jempolnya. Buat yang baru hadir ya, monggo ditap-tap dulu buat tombol jempolnya. Bisa komen-komen juga ya, biar makin lengkap. Sekedar komen hadir, sekedar komen apalah gitu ya, ibarat kata absen ya, untuk menambah keakraban ya, biar gak ngantuk juga. Silakan ya, semakin banyak dukungan dari rekan-rekanku dan saudaraku semua, di sini pun saya juga semakin semangat ya untuk melanjutkan penelusuran pada hari dan malam-malam berikutnya. Saya agak bingung mau kemana lagi karena mau di bagian luar semaknya terlalu tinggi, tapi di bagian dalam saya khawatir sinyal hilang, agak putus-putus soalnya ini udah. Ini sinyal tinggal 12 terus ini soalnya ini. Tiba-tiba terputus ya, melongo ya, kayak orang goblok saya. Dan bila mungkin saudaraku gak pengen ketinggalan ketika kita udah tayang gini, saudaraku dan rekan-rekan bisa juga dengan menyalakan tombol lonceng ya. Silakan saudaraku nyalakan tombol lonceng, atau mungkin kalau saudaraku sudah ikutan ya dalam grup ya, di sana selalu di share ya, di dalam grup tuh selalu di share ketika kita udah tayang tuh selalu di share, selalu dibagikan. Di semisal nggak di share berarti ya libur ya. Dan bisa tanya juga, nantinya bisa tanya-tanya juga. Di sana juga banyak sekali teman buat diskusi bareng ataupun buat perundingan bareng ya. Pokoknya mempermudah hidup loh. udah kesekian kali ada suara di depan sana, dan rata-rata emang hanya sekedar suara kayak pergerakan ya, maksudnya bukan suara kayak ketawa atau tangisan seperti cerita warga ya, tetapi hanya seperti suara pergerakan, suara-suara kayak benda-benda gitu, kayak kayu gitu, kayak semak-semak yang dilewati, kayak tiba-tiba kayak ada langkah gitu, tapi pelan banget, kayak apa ya, samar-samar sekali begitu untuk suaranya. Udah patah-patah banget kan. Makanya tadi saya bilang ya, mau masuk agak khawatir sinyal terputus ya. Karena beda kita gerak dan kita diam tuh beda. Kalau kita diam itu sinyal dikit pun bisa ya, kalau kita gerak itu bisa langsung kelihatan patah-patah gini, bisa langsung kelihatan putus-putus kalau sinyalnya cuma dikit. Ya moga aja aman ya, moga aja aman. Dan jujur saya nggak pengen ke sini lagi ya, saya nggak pengen ke sini lagi, terlalu beresiko. Mungkin cukup dulu ya saudaraku ya untuk muter-muternya. Mungkin cukup dulu untuk muter-muternya karena juga udah lumayan cukup lama loh kita muter-muter dari tadi. Durasi nanti terlalu panjang ya, dan saya kurang begitu menyukai tempat ini juga soalnya. Jadi mungkin cukup dulu. Selanjutnya agar saudaraku dan rekan-rekanku semua ya gak kelamaan menunggu, nanti kelamaan menunggu malah tiba-tiba ketiduran lagi. Selanjutnya saya akan mengajak saudaraku dan rekan-rekan menuju tempat atau ruangan yang sudah kita persiapkan di kesempatan pada malam hari ini.
Ingat ya saudaraku dan rekan-rekannya, jangan pernah berpikir saya itu bisa mengatur ya setiap bentuk dari lukisan yang kita dapatkan ya. Semua lukisan yang kita dapatkan, semua lukisan yang hadir, semua lukisan yang kita peroleh, ini semua tuh terbentuk atau terlukis secara alami. Jadi bukan saya mengatur, dan saya nggak bisa mengatur, nggak bisa request juga begitu ya. Pada malam hari kita mendapatkan lukisan yang sangat menarik dan cukup unik. Berbeda dari malam-malam sebelumnya ya. Berbeda dari malam-malam sebelumnya. Kenapa? Karena pada malam hari ini kita mendapatkan lukisan yang seolah-olah ini bertolak belakang ya. Yang biasanya kita mendapatkan lukisan dari area yang terbakar, ini dari sisa area yang terbakar. Sebuah lukisan putih. Dan cukup jelas juga ya, saya bisa mengatakan bahwa lukisan yang pertama ini adalah sebuah lukisan yang sangat-sangat sempurna. Namun, saudaraku dan rekan-rekan tetap ya perlu memperhatikan, perlu mewaspadai dari arah seperti ini. Karena untuk lukisannya tetap sama, tetapi makna yang terkandung, makna yang dibawa atau makna yang ada ini berbeda. Lukisannya sama, tetapi maknanya ini berbeda. Dan sekali lagi saya katakan, lukisan yang pertama ini benar-benar sangat cantik. Dilanjut pada lukisan yang berikutnya. Ini kondisinya pun sama ya saudaraku ya. Sama-sama terbentuk atau terlukis akibat bagian sekitar yang terbakar. Di sini cukup jelas ya. Mungkin agak buram, nanti coba kita usahakan untuk memperjelas ya. Tapi sementara udah kelihatan begini. Dan kalau kita lihat lagi, ini karena berada pada bagian tepi, seolah-olah ya lukisan ini adalah sebuah lukisan yang hanya separuh. Seolah-olah separuhnya lagi hilang ya. Seolah-olah belum tergambar atau belum terlukis secara utuh, namun sudah berada pada bagian tepi, sehingga gagal untuk bentuk yang sesungguhnya. Bisa seperti ini ya. Namun sekali lagi saya sampaikan ya, ini hanyalah analisa saya pribadi ya. Dan memang ya pada lembar pertama ini kita mendapatkan lukisan yang berbeda sekali dari malam-malam sebelumnya. Apakah ini pertanda baik untuk kita ya?
Bisa saja ya, bisa jadi. Kita lanjut dulu pada lembar berikutnya, dan di lembar berikutnya ini pun juga kondisinya sama ternyata ya. Kenapa ini malam hari ini kita memperoleh lukisan-lukisan yang biasanya kita mengatakan seperti bayangan ya, namun kali ini bukan bayangan ya, karena tidak terdapat bagian hitamnya, melainkan memang hanya lukisan yang putih begitu. Lukisan berikutnya saudaraku ya, tidak berbeda dari lukisan sebelumnya, sama-sama sebuah lukisan yang terlukis akibat bagian sekitar yang merata. Sebuah lukisan yang cukup jelas sekali kalau kita lihat, hanya sebuah garis sebenarnya, tetapi di sini ada lekukan ya. Lekukannya memang nggak begitu tajam dan nggak begitu panjang juga, tetapi sudah bisa kita analisa atau kita angan-angan makna yang dimiliki ya. Tetapi belum jaminan juga untuk kondisi tersebut, karena bisa saja ternyata kondisi yang benar atau posisi yang benar adalah semacam ini, posisi yang benar adalah seperti ini ya. Kita lanjutkan pada pada lukisan yang terakhir ya. Ini agak sedikit berbeda dari lukisan sebelumnya, karena lain pada putih, ini hitam sendiri ya, hitam kayak saya ya. Lukisan yang terakhir ya, sebagai lukisan penutup, ini adalah sebuah lukisan yang sangat-sangat seksi, sangat-sangat cantik. Dari ujung rambut hingga bagian ujung kaki, bukan kaki sih, ujung sendal ya, ujung sendal di sini terlukis dengan sangat-sangat jelas, terlukis dengan sangat-sangat cantik. Dan kalau dilihat-lihat lagi ya, sekali lagi kalau dilihat-lihat lagi, yang lain kan pada putih-putih, kenapa kok ini hitam begitu? Apakah kira-kira ini sebuah petunjuk? Mungkin. Berikutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperindah lukisan-lukisan ini. Lukisan kita yang pertama ya saudaraku ya, bukankah ini sangat-sangat cantik sekali? Lalu lukisan kita berikutnya tadi kan agak buram ya, ini makin jelas ya, makin nampak setelah kita poles ya.
Dilanjut lagi pada lukisan kita berikutnya yang tidak kalah menarik dari lukisan-lukisan sebelumnya, saudaraku. Di sini tempat kebakar dikit, untungnya gak mengganggu. Dan lukisan yang terakhir, lukisan yang sangat cantik dan sangat manis. Lalu kira-kira seperti apakah penampakan atau wujud lukisan dari lembaran belakang? Saya kerap menyampaikan juga ya, saya kurang begitu memperdulikan dan saya kurang begitu memperhatikan untuk lembaran belakang ya. Tapi terkadang beberapa dari saudara-saudara kita itu ada yang sangat-sangat terbantu, ada yang sangat-sangat tergantung begitu untuk lembaran belakang. Dan malam hari ini pun sama, saya kurang begitu tertarik ya, hanya seperti ini. Saya sama sekali tidak tertarik ya untuk lembaran belakang seperti ini ya. Dan untuk lembaran depan ya, seperti inilah kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Dan terima kasih banyak saudaraku, terima kasih banyak rekan-rekanku, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kunjungannya. Sebelum berpisah ya, saya sampaikan kembali buat saudaraku-saudaraku semua yang mungkin kepengen tambah-tambah teman, tambah-tambah saudara, tambah-tambah kenalan, atau mungkin pengen cari jodoh. Saudaraku bisa ya ikutan ya, atau saudaraku bisa cek itu bagian pojok kiri bawah. Udah kita sematkan ya kontak yang bisa saudaraku atau rekan-rekanku hubungi. Di sana sudah banyak sekali teman-teman, banyak sekali anggota, banyak sekali saudara-saudara kita, bahkan sampai ratusan ya teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di sana. Dijamin gak kesepian lagi dan lebih gampang dalam berdiskusi maupun dalam mengerjakan sesuatu hal. Oke, cukup dulu untuk malam hari ini saudaraku. Sampai berjumpa kembali di malam berikutnya. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk saudaraku semuanya. Sampai jumpa.